Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, tenggorokan gue lagi kurang bersahabat. Mungkin di audio nanti akan kerasa sedikit apa ya, bindeng. Apa sih bindeng tuh? Oh ya, pokoknya kelihatan nggak prima lah, nggak fit gitu. Nggak tahu. Ya hampir seminggu ini kayak tidur gue kurang. Jadi ya mohon maaf. Jadi ini sudut edisi pemuda jompo. Oke teman-teman, ya kemarin gue baru aja merilis ulang sih sebenarnya, rekaman dokumentasi tugas akhir gue waktu gue menempuh S1 di ISI Solo, jurusan pedalangan. Tugas akhir gue itu karya eh, skripsi karya seni, sorry, skripsi karya seni. Nah, gue mengambil judul Joko Lelono atau Jaka Lelana. Eh, yang rilis ulang ini yang kedua ini saya rilis bertepatan dengan hari ulang tahun ibu saya di 3 April 2024. Kenapa begitu? Karena memang keluarga sorry. eh Karya ini saya persembahkan sebenarnya untuk keluarga yang paling pertama. Jadi memang mungkin ya pertama karena ini karya tugas akhir dan apa memang bukan untuk komersil ya gitu atau menarik perhatian orang sebanyak-banyaknya, bukan itu. Tapi karya ini ya sebagai presentasi saya sudah melakukan studi di kampus juga untuk keluarga. Nah, kenapa kok di tanggal 3 April rilis ulangnya bertepatan dengan ulang tahun nyokap. Jadi sebenarnya itu awalnya nggak sengaja. Jadi tahun ini pengen ngerilis ulang tapi mau ngasih subtitle bahasa Indonesia gitu. Ya rada lumayan lama lah itu prosesnya. Karena nyambi sih sebenarnya kerjanya, kalau dikerjain mah cepet. Terus karena nyambi ya ya udah akhirnya barulah cukup projectnya untuk diupload gitu. Ya sebenarnya malam ini gue lebih mau menceritakan tentang karya itu sih gitu. Dan ya semoga kalian gak bosen, tapi siapa tahu apalagi ada teman-teman yang juga kuliah di isi pedalangan, ya entahlah di isi Denpasar atau isi Solo, isi Jogja atau mungkin di ISBI Bandung kan. Setahu gue ada jurusan pedalangan juga ya. Mungkin ulasan ini akan bermanfaat gitu. eh Sebenarnya bermain audio ini kayak si sudut dan podcast yang sedang gue pelajari pelan-pelan tentunya ya, itu mengingatkan gue sama peristiwa ketika pertama-tama gue mengenal wayang. Jadi gue mengenal wayang itu pertama-tama bukan dari visual teman-teman. Mungkin mayoritas dari teman-teman itu kan mengenal wayang pertama itu dari menonton pertunjukan wayang kulit atau menonton ya pertunjukan wayang gitu. Tapi gue itu enggak. Gue awal-awal itu mengenal pertunjukan wayang itu dari audio, dari radio. Jadi waktu itu kakek gue itu sangat senang dengan kesenian wayang kulit. Terus ya waktu itu di televisi kan nggak terus-terusan ada tuh. Nah yang tiap malam ada tuh di radio. Jadi kakek gue dulu punya radio pakai baterai gitu yang bisa dibawa kemana-mana. Nah itu senjata andalan untuk mencari hiburan ternyata. Kakek gue nggak tahu ya, mungkin si audio tuh emang lebih nyaman aja kali ya. Kakek gue lebih seneng radio gitu aja waktu itu. Terus ya akhirnya karena gue sama kakek gue itu deket, jadi mungkin gue tertular lah. Jadi gue telinga gue itu walaupun gue sekarang bukan player yang bagus-bagus amat, tapi maksudnya kayak keroncong, terus karawitan, wayang itu ya kuping gue sangat terbiasa mendengar itu gitu. Nah,
Singkat cerita, waktu itu gue dikasih radio juga sama kakek gue. Mereknya Sony, gue masih inget. Itu kecil ya lebih kecil dari batu bata lah. Pakai baterai gitu. Nah, gue malam-malam terbangun dan berinisiatif untuk memutar mencari saluran radio waktu itu. Terus gue menemukan rekaman Ki Anom Suroto dengan lakon Bambang Sembodo. Itu. Mungkin teman-teman yang udah nonton Joko Lelono yang full tahu kan Bambang Sembodo itu siapa gitu. Nah, sebenarnya judul aslinya itu Bambang Sembodo. Setahu saya ya dari eh, naskah kerangka cerita wayang yang pernah saya baca. Gitu. Terus itu saya masih sekolah dasar waktu itu kayaknya. Ya habis itu ya udah, ya hanya tahu lakon itu lakon bagus menurut saya waktu itu dan berkesan. Gitu. Terus setelah itu ya sudah, terus ya saya SMP, saya SMA, terus kuliah. Nah, waktu saya mau tugas akhir itu saya kebingungan. Ketika teman saya itu banyak banget opsi, kira-kira wah lakon ini bagus, lakon ini cerita ini menarik untuk digarap gitu. Bahkan mereka satu orang tuh bisa punya 5 sampai 4 opsi. Nah, saya tuh malah ketika tugas akhir itu merasa buntu waktu itu. Aduh, mau eh, ngerakit cerita apa ya gitu. Kalau berangkat dari tradisi yang sudah ada, kayaknya kalau bikin baru malah perasaan saya kok kurang menantang. Lebih enak kita nggarap yang udah ada dengan nuansa yang baru. Terus eh akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada Joko Lelono waktu itu. Eh, Pertama itu mengingatkan saya pada masa kecil saya ketika saya mendengar rekaman wayang dari radio. Yang kedua adalah saya merasa lakon ini adalah lakon yang bagus dengan konflik yang sebenarnya rumit, tapi entah kenapa di lakon aslinya sekalipun ini penyelesaian konfliknya sangat ringan. Padahal maknanya sangat dalam menurut saya. Cuman penyelesaiannya itu ringan sekali gitu. Dan banyak hal-hal lucu, ada hal-hal yang berbau tentang anak kecil, tentang anak kecil yang masih senang mainan, itu eh, cenderung jarang diungkap di pedalangan dari sekian banyak lakon wayang gitu. Karena biasanya masa kecilnya kan terlongkap. Misalnya Abimanyu habis masuk ke kawah terus didoain bla 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 jadi gede kan, itu ada terlengkap. Gatot Kaca pun seperti itu dan ada beberapa tokoh-tokoh lain. Nah, proses ini tentunya bukan karena kehebatan saya. Hasil yang teman-teman lihat di video itu bukan bukan hanya karena, ya, bukan bukan sepenuhnya karena kehebatan saya, tapi juga kehebatan teman-teman. Bahkan mungkin sebenarnya yang hebat itu teman-teman, saya mah ya biasa-biasa aja lah. Tapi karena teman-teman tuh begitu baik dan murah hati, eh, tanpa pamrih nolong saya kan waktu itu, karena kan karya tugas akhir itu sebenarnya tidak komersil ya teman-teman. Kalau budaya kami di jurusan pedalangan, jadi kami saling bantu. Ternyata Tuhan itu mempertemukan saya dengan orang-orang yang luar biasa. Eh, Pembimbing saya Ki Dr. Suyanto waktu itu. Lalu di bagian musik itu ada Pak Setiaji. Di bagian sahabat itu ada Mas Dwi Adi Nugroho. Terus saya wawancara itu datang ke Pak Sunarno Semanggi, Pak Bambang Suwarno Sangkrah, eh, Pak Purbo Asmoro, hmm, dan beberapa orang lagi. Itu banyak sebenarnya yang terlibat. Itu. Terus
ya teman-teman begitu ikhlas menolong dan banyak hal yang tidak terduga ketika latihan. Bahkan yang tadinya sebenarnya untuk bercanda-bercanda, misalnya penggunaan lagu rating ketika Cemuris masuk ke dalam kelir itu juga karena kita bercanda. Waktu itu masih brainstorming mencari lagu apa yang cocok untuk si Cemuris ini. Nah, ada teman yang nyeletuk pakai lagu rating aja karena si Hono tuh kemarin pakai lagu rating tuh lucu loh. Gitu. Jadi temanku yang namanya si Hono yang punya channel YouTube itu, yang sekarang jadi soundman itu, dulu pernah dalang di teater besar isi Solo itu pakai lagu rating itu, lagu lama kan itu. Ternyata berhasil dan lagunya teman-teman masih ingat. Akhirnya dipakailah lagu itu. Dan masih banyak lagi yang tadinya nggak sengaja, tadinya seperti itu. Bahkan eh, naskah awalnya itu saya rubah karena terlalu banyak masukan yang bagus-bagus. Gitu. Jadi ya kalau teman-temanku yang dulu membantu di proses Joko Lelono, terima kasih. Kalau teman-teman mendengar ini ya saya hanya mau mengucapkan sekali lagi terima kasih. Tanpa teman-teman semua ya saya nol, nggak bisa. Tim produksi juga luar biasa, ada Juki, ada Damar, ada Rian, ada wah teman-teman pengrawit ya luar biasa. Tuh, ya saya ikut berteduh lah di balik kepintaran dan nama besar teman-teman. Oke, poin selanjutnya sebenarnya di Joko Lelono itu apa ya? Banyak juga kok sebenarnya hal-hal yang kurang matang gitu. Jadi di balik pementasan yang sedemikian rupa itu kalau bagiku sendiri itu cenderung banyak hal-hal yang kurang matang. Karena banyak sekali eksperimennya di situ. Banyak banget eksperimennya. Dan bukan hanya satu aspek, bukan hanya alurnya, bukan hanya bahasanya atau pilihan kata-katanya, bukan hanya sabetnya, tapi hampir semuanya itu mengandung unsur eksperimen. Itu ya nanti kalau teman-teman nonton kalau dan nemu bagian-bagian eksperimen itu tulis di kolom komen ya. Banyak banget, banyak banget. Gitu. Jadi ya mohon maaf kalau rasa itu masih setengah mateng, tapi ya waktu itu aku dibantu teman-teman mencoba menampilkan yang terbaik. Itu mungkin next kalau nggarap cerita ini lagi akan lebih banyak mungkin perbedaannya. Belum lama aku juga dapat kesempatan buat dalang di RRI Jakarta. Aku mau ngembaliin lakon ini ke radio. Jadi aku mau bawa lakon ini ke radio kayak masa kecilku dulu. Aku pentasin lagi di RRI Jakarta, di studio RRI Jakarta waktu itu. Dan itu pun udah ada perbedaan. Jadi ya perbedaan itu menyenangkan teman-teman. Berubah itu juga menyenangkan. Jadi jangan takut. Terus mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya kenapa harus dikasih subtitle bahasa Indonesia. Ya simple. Aku cuma mau karya ini bisa dinikmati sama teman-teman di seluruh Indonesia. Itu harapan dan doaku. Semoga karya ini dinikmati sama teman-teman seluruh Indonesia. Itu dan nggak perlu bukan hanya orang Jawa aja yang menikmati ini. Harapanku gitu. Jadi kita apalagi anak-anak muda minimal kalau nonton wayang itu adalah sesuatu yang dia tahu gitu. Kalau bahasa Jawa kan mungkin mereka belajarnya juga lama kan. Ya nggak apa-apa. Ya aku sebenarnya merasa wayang itu udah ideal pakai bahasa Jawa tanpa subtitle pun udah oke. Cuman ya nggak apa-apa. Aku ngalah, aku kasih subtitle biar teman-teman bisa nonton. Ya harapanku itu. Kalau Tuhan berkenan, aku mau karya ini dinikmati sama orang seluruh Indonesia. Dan sebenarnya subtitle bahasa Indonesia ini bukan hal baru, teman-teman. Tahun 2000-an itu wayang kala sinema, waktu itu wayang format televisi pertama di Indonesia. Diklaim seperti itu waktu itu ya. Itu
juga sudah pakai bahasa Indonesia. TVRI dulu tuh wayang juga udah ada subtitle Indonesianya. Itu bukan hal baru. Terus Taman Mini yang terakhir-terakhir itu juga kalau wayangan ya ada subtitle bahasa Indonesianya. Mabes Polri berapa kali wayangan juga pakai subtitle bahasa Indonesia gitu. Ya menarik, menarik gitu. Jadi harapannya ini bisa dinikmati banyak orang. Mungkin ada juga yang nanya, kenapa kok nggak subtitle bahasa Inggris aja? Iya sementara maunya lagi bahasa Indonesia, gitu aja. Minimal tuh teman-teman di Indonesia denger dulu atau baca dulu. Eh, Nanti kalau masalah luar negeri ya adalah masanya. Aku pikir gitu. Pembuatan subtitle ini penerjemahnya masih aku. Aku nyobalah sekalian latihan. Terus disunting oleh Hana Mars Karkinanti. Thank you. Semoga nanti next ada. Aku kok kangen ya berproses bareng teman-teman, bareng banyak orang gitu. Karena beda rasanya berkarya sendiri sama berkarya bareng teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Tulis dong di kolom komen kalau kalian lebih seneng berkarya sendiri apa bareng teman-teman. Oke, kita sampai ke konklusi. Kalau buat aku sederhana aja konklusinya. Jadi nggak ada karya yang sempurna sebenarnya. Joko Lono ini juga aku sudah akui masih banyak yang mentah sebenarnya, banyak peluang yang bisa diolah lagi dan ya banyak eksperimennya gitu. Tapi kalau aku pribadi hmm, nggak apa-apa aku memberikan tontonan yang setengah mateng ini gitu, karena toh emang nggak ada yang sempurna kan. Dan ya silahkan teman-teman boleh menilai dengan bebas karya ini, apakah karya ini baik, buruk, jelek, atau bagus, atau layak atau enggak. Itu aku kembalikan ke teman-teman. Yang penting semoga yang sudah saya dan teman-teman lakukan dan perjuangkan di jalur pedalangan dan wayang ini bukanlah sebuah perjuangan yang sia-sia. Minimal untuk kehidupan wayang di masa depan. Karena ya ini kesenian asli bangsa ini sangat original banget rasanya dan sayang kalau sampai hilang gitu. Karena akan ada waktunya nanti sesuatu yang orisinil itu dihargai lebih. Aku percaya itu aja di masa depan nanti. Oke, thank you. Ini hari Jumat, besok Sabtu. Selamat berakhir pekan, menikmati libur bersama keluarga. Dan pasti udah banyak yang mudik-mudik juga. Hati-hati di jalan ya. Dan siaplah bermacet-macetan. Jadi kalau bisa mudik, misalnya naik kendaraan pribadi nih, ya cari temen yang oke lah. Atau sama keluarga bareng-bareng. Biar di macet-macetan itu tuh nggak menjenuhkan, tapi jadi quality time setahun sekali yang enak banget. Oke, dan jangan lupa ketika di mobil nikmatilah konten-konten audio. Ada radio, ada podcast, ada banyak banget. Silahkan pilih. Tapi gue sangat menghargai kalau teman-teman mau pulang kampung sambil menikmati sudut. Oke, konten yang sederhana ini. Thank you teman-teman. Semoga teman-teman bahagia selalu. Klise banget ya. Semoga teman-teman bahagia selalu. Klise ah. Tapi ya biarin deh, nggak punya ide buat closing. Oke, bye.